Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Para pemirsa Al-Falah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sekarang berada di bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriyah. Kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab, berilah kami keberkahan di bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami hingga bertemu Ramadan. Itu kata para ulama menunjukkan bahwa Sya'ban punya keistimewaan. Maka Sya'ban selain dari Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan suci, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, masih ada bulan-bulan utama, bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban. Buktinya Rasulullah SAW minta secara khusus keberkahan di bulan Sya'ban. Ada satu kitab yang berjudul Mada fi Sya'ban, yang artinya ada apa dengan bulan Sya'ban, dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah. Beliau di situ menyebutkan beberapa hadis tentang keutamaan bulan Sya'ban secara keseluruhan atau secara umum. Di antaranya riwayat dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu fi syahrin minasyuhur ma tasumu fi Sya'ban." Ya Rasulullah, hamba tidak pernah melihat Tuhan lebih sering puasa di bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan lain. Kalau di bulan lain Nabi puasa Senin dan Kamis, Nabi puasa juga tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. Namun di bulan Sya'ban beliau lebih banyak berpuasa dibanding berbukanya. Bahkan ada juga riwayat 1 bulan penuh. Lalu Nabi menjawab, "Dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Kenapa aku melakukan itu? Karena di bulan Sya'ban orang-orang lalai atau orang lengah. Bulan Sya'ban bulan yang dianggap remeh oleh orang, yang dianaktirikan oleh orang. Kenapa? Karena letaknya antara Rajab dan Ramadan. Bulan Rajab salah satu dari Al-Ashhurul Hurum. Karena bulan haram, orang takut berbuat yang haram karena dosanya dilipat gandakan. Dan orang jadi rajin beribadah karena pahalanya juga dilipat gandakan. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Semua kita tahu bahwa Ramadan sayyidus syuhur, penghulu dari segala bulan. Amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Maka orang jadi rajin beribadah. Orang yang tidak pernah baca Quran setahunan, bulan Ramadan jadi rajin. Orang yang pelit di bulan-bulan lain, bulan Ramadan juga berubah menjadi pemurah. Namun di bulan Sya'ban orang lengah, orang anggap bulan biasa. Ini yang ingin oleh Rasulullah dibantah oleh Rasulullah dengan sabdanya, "Dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Yang kedua, kata Nabi, bulan Sya'ban turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban diangkat, dinaikkan amal-amal kita kepada Allah Tuhan semesta alam. Namanya laporan tahunan. Jadi dalam kitab Mada fi Sya'ban tadi, As-Sayyid Muhammad Al-Maliki rahimahullah, beliau menyebutkan ada amal itu laporan harian atau ar-raf'ul yaumi. Diangkat ke langit 2 kali sehari setelah salat subuh dan salat asar. Maka ada hadis Nabi, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Malaikat yang tugas di malam hari dan yang di siang hari mereka silih berganti. Jadi ada sip-sipan, malaikat yang sipnya malam, ada juga yang siang. Nah, mereka setelah naik ke langit membawa amal-amal kita, ditanya oleh Allah, dan Allah Maha tahu. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kau tinggalkan hambaku tadi di bumi? Mereka menjawab, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka di bumi, ya Allah, mereka sedang sholat. Begitu juga nanti pertanyaannya di sore hari, kaifa taraktum ibadi? Taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka tadi di bumi sedang salat asar. Nah, 2 kali ini diangkat atau dilaporkannya amal kita. Namanya ar-raf'ul yaumi. Ada lagi ar-raf'ul usbu'i, dilaporkannya mingguan atau pekanan. 1 pekan, 7 hari, 2 kali, yaitu pada hari Senin dan pada hari Kamis.
Rasulullah bersabda, tu'radu amalun nas fi kulli jum'ah marratain. Amal manusia diangkat atau dilaporkan dalam satu pekan itu 2 kali. Yaumal Itsnain wa yaumal Khamis. Pada hari Senin, hari ini hari Senin, dan pada hari Kamis. Fa yaghfiru likulli 'abdin mu'min. Allah ampuni setiap hamba yang beriman, kecuali 2 kata Nabi. Kecuali illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali orang yang ada permusuhan dengan saudaranya. Permusuhan ya berarti ada 2 orang. Nah, 2 orang ini yang tidak diampuni oleh Allah pada hari Senin dan pada hari Kamis. Hatta yastaliha, sehingga mereka berdamai. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Falah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan di hari Senin dan hari Kamis ini kalau bisa kita berpuasa atau melakukan amal-amal ibadah lain. Kita usahakan jangan sampai bermaksiat. Kenapa? Karena pada hari itu amal kita dilaporkan kepada Allah. Sebagaimana seorang bawahan, kalau hari itu, tanggal itu dia akan diminta laporan oleh atasannya, tentu dia akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk dilaporkan, bahan untuk dilaporkan kepada atasannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga laporan tahunan, yaitu pada bulan Sya'ban, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Oleh karenanya maka di bulan Sya'ban, untuk menyambut Ramadan ini, kita tingkatkan ibadah kita, tilawah kita, baca Quran kita, sedekah kita, zikir kita, dan amal-amal ibadah lainnya. Kenapa? Karena kita mau menyambut tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Ada ulama mengatakan, Rajab syahruz zar'i, wa Ramadan wa Sya'ban syahrus saqi, wa Ramadan syahrul hasad. Bulan Rajab adalah bulan menanam, sedangkan Sya'ban adalah bulan menyiram, dan Ramadan adalah bulan panen. Maka siapa yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyiram di bulan Sya'ban, maka tidak bakalan mungkin dia bisa panen di bulan Ramadan. Maksud dari ungkapan ulama ini adalah orang yang di Rajab, di Sya'ban tidak rajin sholat sunat, tidak rajin baca Quran, tidak rajin amal-amal ibadah lainnya, maka tidak mungkin akan berhasil di bulan Ramadan. Maka kita lihat biasa langgar masjid-masjid, minggu pertama penuh taraweh, minggu kedua berkurang, minggu ketiga berkurang, sampai akhir Ramadan berkurang. Kenapa? Karena tidak memanen, karena tidak menyiram di bulan Sya'ban, dan tidak menanam di bulan Rajab. Sehingga taraweh yang 20 rakaat kecapean. Qabliyah ba'diyah kecapean juga. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Biasa kalau di dunia olahraga sebelum lomba ada yang namanya latihan. Maka tidak mungkin orang yang tidak pernah latihan tiap hari akan berhasil jadi juara 1. Tidak berhasil jadi pemenang. Orang yang menjadi pemenang adalah orang-orang yang latihan tiap hari. Yang latihan tiap hari pun belum tentu menang, apalagi yang tidak sama sekali. Maka begitu juga dengan ibadah kita di bulan Ramadan. Maka dari sekarang, bulan Sya'ban, bahkan dari Rajab kemarin mestinya kita tingkatkan, kita biasakan, kita tingkatkan lagi sholat-sholat sunnah kita dan amal-amal ibadah lainnya. Sehingga kita menyambut bulan Ramadan berhasil. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna fihi 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.